Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Akhlaq lil Banin. Yang mana pada kesempatan yang lalu kita sudah kaji bab yang menjelaskan tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk bab ke-9 yang menjelaskan tentang adabul manzil, adab di dalam rumah. Jadi adab seorang anak yang sudah seharusnya ada pada dirinya ketika dia berada di dalam rumah. Yajibu 'alal waladi an yura'iyal adaba fi manzilihi. Wajib bagi seorang anak untuk memperhatikan adab-adabnya di dalam rumahnya. Bi an yahtarima walidayhi, dengan menghormati kedua orang tuanya. Wa ikhwanihi wa akhwatihi, dan juga menghormati saudara laki-lakinya dan juga saudara wanitanya. Wa kullaman fil manzil, dan siapapun yang berada di dalam rumah. Wala ya'mala syai'an yughdibu ahadan minhum, dan hendaknya seseorang anak itu tidak melakukan sesuatu yang membuat salah seorang daripada mereka itu marah. Wala yu'anida akhahu al-kabir, dan dia tidak menentang saudaranya yang lebih tua. Wala yukhasima akhahu as-saghir, dan tidak bertikai atau tidak berkelahi dengan saudaranya yang lebih kecil. Wala yu'dhiyal khadim, dan hendaknya seorang anak menjaga adabnya di dalam rumah dengan apa? Tidak mengganggu pembantu yang ada di rumahnya. Wa idza la'iba binidhamin, dan jikalau bermain dengan teratur. Bi ghairi siyahin, tanpa mengangkat suara, tanpa berteriak-teriak. Wala harakatin la taliqa bihi, dan tidak melakukan suatu pergerakan harakah yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang anak. Jadi adab dan akhlaknya harus dijaga. Jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. La siyama idza kana ahadun fil baiti naiman aw maridhan. Apalagi jikalau di rumah ada yang sedang tidur atau yang sedang sakit. Wa an yuhafidha ala adawatil manzil, dan hendaknya seorang anak itu menjaga peralatan rumah tangga. Fala yaksirul awani, jangan sampai dia memecahkan piring, gelas dan lain sebagainya. Wala yughayyiral abwab, jangan sampai merusak pintu. Wala yufsidal asjar, jangan sampai merusak pepohonan atau tanaman-tanaman yang ada di rumah. Wa idza kana indahu hirrun aw dujajun, dan jikalau di rumahnya dia memiliki hewan peliharaan seperti kucing ataupun ayam, yuqaddimu lahu at-ta'ama wasyaraba wala yu'dhih. Hendaknya seorang anak itu memberikan makan dan minum kepada hewan peliharaan tersebut. Kalau ada kucing, ngasih makan kucing. Kalau ada ayam, mengasih makan ayam dan juga memberi minum ayam dan kucing. Dan jangan sampai menyakiti binatang-binatang tersebut. Jadi bab ke-9 ini beliau menjelaskan tentang adab di dalam rumah. Seorang anak yang berakhlak, seorang anak yang beradab, hendaknya dia memperhatikan adabnya di dalam rumah. Selain dia harus menjaga adabnya di luar rumah, di dalam rumah dia juga harus perhatikan. Jangan sampai di rumah dia menjadi seorang anak yang tidak hormat kepada kedua orang tuanya. Di luar rumah dia hormat kepada orang tua, tapi di dalam rumah dia justru sebaliknya. Nah, ini nggak benar. Seharusnya seorang anak di dalam rumah dia juga harus memperhatikan adabnya. Sama kedua orang tua dia hormat. Sama saudara-saudaranya yang lebih tua dia hormat. Sama adik-adiknya dia juga menyayangi. Sama saudara-saudaranya, baik saudara lelaki maupun saudara wanita, dia menghormatinya. Dan siapapun yang berada di dalam rumah. Mau itu ayahnya, ibunya, saudaranya, pamannya, kakeknya, neneknya, bibinya, atau pembantu yang di dalam rumah sekalipun. Kepada siapapun yang berada di dalam rumah, seorang anak yang beradab harusnya dia menghormati mereka yang tinggal bersama dengan dirinya di rumah. Jangan sampai melakukan sesuatu yang bikin orang lain marah. Jangan sampai melakukan sesuatu yang bikin ayah marah. Jangan sampai bikin sesuatu yang bikin ibu marah. Hendaknya seorang anak menjaga adabnya di dalam rumah. Tidak melakukan sesuatu yang membuat orang lain itu marah kepada dirinya. Dan juga tidak menentang saudaranya yang lebih tua. Dan juga tidak bertikai kepada adik-adiknya atau saudara-saudaranya yang lebih kecil daripada dirinya.
Wala yu'dhiyal khadim, dan jangan ganggu pembantu. Jangan sampai kita berbuat semena-mena kepada orang yang bekerja di rumah kita. Jangan ganggu pembantu, dan jikalau bermain dengan teratur. Jangan seenaknya sendiri, tapi bermain dengan aturan. Jangan sampai memecahkan perabotan rumah, jangan sampai merusak pintu, jangan sampai mencoret-coret tembok. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang bikin orang tua kita atau orang yang di dalam rumah marah. Khususnya jikalau di rumah ada yang sedang sakit atau yang sedang tidur. Jangan sampai seorang anak itu bermain dengan mengangkat suaranya. Seorang anak itu bermain dengan membuat gaduh sehingga mengganggu yang sedang tidur atau yang sedang beristirahat. Dan jikalau di rumah ada hewan peliharaan seperti kucing dan ayam, maka hendaknya seorang anak yang beradab itu memberikan makan dan minum kepada hewan peliharaan. Kucingnya dikasih makan, ayamnya dikasih makan, dikasih minum, dan jangan menyiksa hewan peliharaan. Nah, ini adab seorang anak yang harus dijaga ketika dia berada di dalam rumahnya. Kemudian kita melanjutkan kajian yang berikutnya, yaitu bab ke-10. Di mana bab ke-10 ini beliau menjelaskan tentang Abdullah fi manzilihi. Seorang anak bernama Abdullah, tentunya anak yang beradab. Abdullah ketika berada di dalam rumahnya. Abdullah fi manzilihi mithalul adabi wan nizam. Abdullah di dalam rumahnya adalah permisalan seorang anak yang penuh dengan adab dan juga disiplin. Yaghtasilu kulla sabahin wa masa. Abdullah itu setiap hari di waktu pagi maupun di waktu sore dia senantiasa mandi. Kalau pagi dia mandi dan kalau sore dia mandi. Wa ya'tani binadhafati malabisihi wa kutubihi. Dan Abdullah ini sangat memperhatikan kebersihan pakaian-pakaiannya dan juga buku-bukunya. Wa yadha'uha murattabatan fi mahallin khas. Dan meletakkannya di tempat yang tersusun rapih yang khusus. Dia memiliki satu tempat untuk meletakkan kitab-kitabnya. Dia memiliki satu tempat untuk meletakkan pakaian-pakaiannya. Wala yatamakhatu fi thawbihi. Dan Abdullah itu tidak pernah membuang ingusnya di pakaiannya. Au fil jidar. Atau membuang kotoran dari hidungnya itu di tembok. Walakin fil mindil, akan tetapi jikalau dia ingin membuang ingusnya, dia membuangnya di tisu. Wala yabsuqu alal qa'ah, dan dia tidak pernah meludah di ruangan. Wala yuwassikhul abwab, dan dia tidak pernah mengotori pintu. Jadi dia menjaga kebersihan yang ada di sekitarnya. Wala yaktubu fil jadran au yatasallakul asjar. Dan Abdullah ini tidak pernah menulis-nulis di tembok, tidak pernah mencoret-coret tembok, dan tidak pernah bergelantungan atau naik-naik ke atas pohon. Wala yal'aba birambil ahjar. Abdullah juga tidak pernah bermain dengan melemparkan batu. Kaila yaksiru zujajan nawafid, supaya dia tidak memecahkan kaca-kaca jendela. Au yu'dhiya ghairahu, atau mengganggu orang lain. Wa kana Abdullah yusafihu walidayhi. Dan Abdullah itu senantiasa berjabat tangan kepada kedua orang tuanya. Wa ikhwanahu wa akhwatihi kulla sabahin wa masa. Dan juga kepada saudara lelakinya dan juga saudara wanitanya di setiap pagi dan sore. Wa la yadkhulu ghurfata ahadin min ghairi isti'dzan. Dan Abdullah tidak masuk ke kamar orang lain tanpa izin. Wa la yuhibbu an yajlisa ma'al akhdam. Dan Abdullah itu tidak suka duduk dengan pembantu karena bisa jadi nanti mengganggu pekerjaan pembantu yang ada di rumah. Wala yukhbira ahadan bima yaqa'a fi manzilihi. Dan tidak pernah mengabarkan atau menceritakan kepada seorang pun tentang apa yang terjadi di dalam rumahnya. Wa min adatihi ayyanama mubakkiran. Dan termasuk daripada kebiasaannya Abdullah, dia itu tidak pernah tidur terlalu larut malam. Cepat tidurnya, tidak terlalu larut malam. Wa yaquma mubakkiran, dan jikalau bangunnya tidak terlambat. Tapi dia cepat ketika bangun. Wa ayyuhafidha ala salawatihi, dan Abdullah itu termasuk kebiasaannya menjaga salatnya. Salat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan. Wa yutali'a durusahu, dan mengulangi kembali pelajaran-pelajaran yang ia pelajari di sekolah. Ketika sampai di rumah, ketika dia berada di rumah, dia kembali mengulangi pelajaran-pelajaran yang telah ia pelajari di sekolah. Wala yal'aba illa fi waqtil li'ab. Dan Abdullah itu tidak pernah bermain
kecuali di waktu bermain. Tidak dia gunakan sepanjang harinya untuk bermain, tapi dia punya waktu khusus untuk bermain. Dan tidak bermain kecuali di waktu tersebut. Wa ayyasma'a nasaiha abihi wa ummihi. Dan Abdullah adalah seorang anak yang mendengarkan nasihat ayahnya dan juga nasihat ibunya. Bidzalika yanalu Abdullahi ridha walidayhi wa ahlihi. Dengan seperti itu, Abdullah mendapatkan keridhaan dari kedua orang tuanya dan keluarganya. Wa ya'ishu ma'ahum sa'idan masruran. Dan Abdullah hidup bersama keluarganya dalam keadaan bahagia. Jadi ini Abdullah adalah sebuah perumpamaan seorang anak yang ketika di rumahnya menjaga adabnya. Seorang anak yang disiplin. Setiap pagi dan sore Abdullah itu mandi. Maka ayo kita contoh adabnya Abdullah. Kita contoh disiplinnya Abdullah. Jangan malas ketika mandi. Pagi hari mandi, sore hari mandi. Dan Abdullah adalah seorang anak yang menjaga kebersihan tubuhnya. Kebersihan pakaiannya dan juga buku-bukunya. Abdullah meletakkan pakaiannya di tempatnya tersusun dengan rapi. Abdullah meletakkan buku-bukunya di tempatnya tersusun dengan rapi. Dan kalau dia sedang ingusan, dia tidak membuang ingusnya di sembarang tempat. Tidak membuang ingusnya di pakaian atau di tembok, akan tetapi membuangnya di tisu. Dan dia tidak meludah sembarangan. Tidak meludah di ruangan. Dan tidak mengotori pintu. Kemudian tidak mencoret-coret tembok. Tidak naik-naik ke atas pohon. Dan tidak bermain dengan melemparkan batu. Karena itu bisa memecahkan kaca yang ada di jendela. Atau bisa jadi menyakiti orang lain. Jika melempar batu nanti terkena ke orang lain. Justru akan menjadi masalah. Kemudian Abdullah setiap pagi dan sore hari. Dia senantiasa berjabat tangan kepada kedua orang tuanya. Cium tangan ayahnya. Cium tangan ibunya. Berjabat tangan dengan saudara laki-lakinya dan juga saudara wanitanya. Dan Abdullah tidak pernah masuk kamar orang lain kecuali dengan izin. Jadi kalau mau masuk kamarnya orang lain, mau masuk ke kamarnya ayah, ke kamarnya ibu, ke kamarnya kakak, ke kamarnya adik, atau kamar siapapun, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Dan dia tidak suka duduk dengan pembantu. Karena apa? Pembantu itu punya tugas, punya pekerjaan. Jangan sampai tugasnya, pekerjaannya pembantu di rumah itu terganggu hanya karena duduknya kita bersama dengan mereka. Kita ngajak ngobrol, akhirnya pembantu itu nggak enak memerintahkan kita untuk pergi, yang akhirnya menjadikan pekerjaan rumah tangga yang harusnya dia lakukan terbenggalai. Maka jangan sampai kita menjadi seorang anak yang mengganggu pembantu. Dan yang paling penting, Abdullah adalah seorang anak yang tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang apa yang terjadi di dalam rumah. Apa yang terjadi di dalam rumah adalah sebuah rahasia. Jangan sampai kita menceritakannya kepada orang lain. Dan Abdullah kalau tidur tidak terlalu larut malam. Kalau bangun cepat. Jadi sebelum adzan subuh dia sudah bangun. Dan menjaga sholat 5 waktunya. Senantiasa mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Dan pelajaran yang sudah dia pelajari di sekolah, ketika pulang ke rumah dia ulang kembali. Dan tidak bermain kecuali di waktu bermain. Bukan sepanjang waktu dia gunakan untuk bermain. Tapi waktu khusus yang dia gunakan untuk bermain. Dan Abdullah adalah seorang anak yang mendengarkan nasihat. Kalau dinasihatin ayahnya dia dengar, dia amalkan. Kalau dinasihatin ibunya, dia juga dengar dan dia juga amalkan. Nah, seorang anak yang bisa menjalankan adab seperti ini di dalam rumahnya, dia akan mendapatkan keridhaan dari kedua orang tuanya dan juga keridhaan daripada keluarganya. Kalau seorang anak dapat ridha dari orang tuanya, insya Allah dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.